Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu April di pelajaran Seni Budaya. Oke, kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita udah ulangan harian ya. Semoga hasilnya bagus-bagus. Yang belum nanti akan saya sediakan waktu untuk remedial. Nanti nilainya menyusul ya, saya kasihnya. Nah, oke. 2 minggu yang lalu kita udah belajar tentang menggambar model. Kalian juga sudah praktik. Bagi yang belum mengumpulkan tugas menggambar model, saya tunggu segera ya. Usahakan jangan menumpuk-numpuk tugas supaya tidak terasa berat ya. Oke, lanjut. Selanjutnya menggambar ilustrasi. Oke, pernah lihat ini? Sering ya baca komik ya. Apalagi di Instagram kan sekarang banyak tuh ya komik-komik kayak gitu yang cuma 4 panel gitu ya kan. Terus ini pernah lihat namanya apa? Tahu? Ya, karikatur. Betul. Kemudian ini kalian punya kan di rumah ya. Jangan buat ganjel pintu, jangan buat pajangan doang, jangan buat tidur ya. Jadi bantal lagi jangan di rumah nih. Dibaca bukunya ya. Materi ini ada di bab 2 kalau nggak salah. Dibaca nanti supaya lebih paham. Oke. Lanjut, kalau pernah lihat gambar ini, jadi sebenarnya apa sih itu gambar ilustrasi? Oke, apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide atau narasi. Narasi apa? Bisa macam-macam, misalnya narasi buku, terus ada teks. Nah, biasanya ilustrasi ini berupa gambar gitu, gambar-gambar gitu ya. Oke, apa sih tujuan ilustrasi gitu? Nah, pertama adalah untuk memperindah. Pasti kalian bosen dong kalau misalnya baca buku yang cuma isinya tulisan doang, nggak ada gambarnya ya kan? Gitu. Nah, kemudian untuk memperkuat cerita. Nah, misalnya supaya apa ya? Biar lebih lebih kuat gitu ceritanya, maksudnya lebih kalian bisa. Dan yang tadinya cuma mengimajinasikan aja, kalian bisa dibantu oleh visual tersebut, visual dari gambar ilustrasi tersebut gitu ya. Itu maksudnya memperkuat cerita. Terus kemudian memperkaya imajinasi. Ini tadi sambungan yang tadi. Misalnya kalau kalian baca novel Dylan gitu kan. Novel Dylan kan ada tuh gambar Milea sama Dylannya ya kan. Kalau misalnya nggak digambarin kan kalian nggak kepikiran tuh misalnya Dylan itu kayak gimana ya kan, Milea kayak gimana, rambutnya seapa gitu ya kan. Nah, itu memperkaya imajinasi gitu. Kemudian untuk mempertegas teks, misalnya kalau ada lagi diskon atau lagi apa gitu, pasti kan ada tulisan sale gede-gede atau nggak ada gambar apa sih, stiker gitu ya kan. Maksudnya gambar apa sih yang bulat gitu, sale gitu ya kan. Jadi dengan adanya gambar, orang-orang lebih tertarik gitu, lebih jelas kalau misalnya itu lagi diskon. Atau tentang corona gitu ya, tentang corona, kalian kan nggak tahu tuh misalnya gambar corona tuh kayak gimana sih virusnya gitu. Dengan adanya gambar virus corona, kalian bisa tahu bentuk virus corona tuh kayak gini gitu. Itu maksudnya memperjelas teks. Oke, mudah dipahami ya. Kalau belum, silahkan di playback atau dibaca di bukunya atau ditanyakan ya. Kalau nanya di grup aja, jangan japri, ribet saya balasnya. Kalau japri suka ketumpuk chat kalian ya. Biasa orang sibuk. Oke, lanjut. Oke, objek penggambar ilustrasi itu ada apa aja? Sama kayak menggambar model kemarin. Masih ingat kan ya, ada makhluk hidup dan benda mati ya. Makhluk hidup ada manusia, hewan, tumbuhan. Benda mati ada alam dan benda ya gitu. Lo udah tahu lah ya, udah paham kan dari pertemuan yang lalu-lalu ya kan, bisa jelasin ya kan. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk jenis ilustrasi, ada apa aja? Ada banyak nih macamnya. Yang pertama ada kartun. Pernah kan lihat kartun? Kalau ini namanya apa? Pasti tahu dong. Nggak mungkin nggak tahu ya.
Mickey Mouse ya kan, terus ada lagi SpongeBob, terus Tayo ya kan. Nah itu namanya kartun. Jadi maksudnya kartun itu apa sih gitu. Nah maksudnya kartun itu adalah gambar yang menghibur. Biasanya dia bersifat dengan humor gitu ya. Itu kalau kartun, menghibur, lucu, dan humor. Tuh kata kuncinya kalau yang kartun. Yang kedua ada yang karikatur ya. Oke, kalau karikatur sama kartun bedanya apa sih Bu? Sama-sama mengandung humor. Tapi biasanya kalau gambar karikatur itu gambarnya yang dilebih-lebihkan. Apanya yang dilebihkan? Biasanya yang dilebihkan itu adalah ciri khas dari seseorang. Gitu. Misalnya ada gambar di sini nih ada nih ya. Misalnya kepalanya besar gitu, dibikin gede kepalanya. Terus misalnya ada gambar Angelina Jolie kan dia bibirnya seksi tuh, bibirnya dibikin gede gitu. Nah, sama kayak gitu tuh. Ya. Terus biasanya juga kadang-kadang mengandung unsur kritikan. Nah, itu yang membedakan antara kartun dan karikatur. Sudah paham ya? Oke. Kemudian komik. Nah, komik ini maksudnya adalah rangkaian cerita bergambar yang terdiri dari panel-panel. Panel-panel itu yang mana sih? Ini nih yang kotak-kotak ini nih. Ayo, jangan pada salfok sama bacaan komiknya ya. Dengerin dulu sayanya, ntar baru saya kasih waktu buat baca. Oke, ini maksudnya panelnya kotak-kotak ini nih. Tuh, nih ini namanya panel-panel. Ya, jadi cerita bergambar yang terdiri dari susunan panel-panel. Nah, itu komik. Oke, lanjut. Lanjut itu ada, nah ini ada ilustrasi karya sastra. Nah, ini contohnya di sini misalnya ada cerita pendek gitu, terus ada ilustrasinya, ada gambarnya gitu. Atau misalnya kalian ada puisi, misalnya puisinya temanya tentang bunga, nanti di pinggirannya nanti di dekat puisi itu ada gambar bunga apa gitu. Atau misal bikin pantun terus ada gambarnya gitu yang sesuai dengan pantun tersebut. Nah, itu namanya jenis ilustrasi karya sastra. Kemudian ada yang namanya vignette. Nah, vignette ini adalah apa ya, lupa lagi. Oke, vignette itu adalah ilustrasi berbentuk dekoratif yang biasanya dibuat di halaman kosong gitu. Yang contohnya kayak gini, dia dekoratif ya. Maksudnya dekoratif itu dia kayak pattern gitu. Tuh. Atau kalau misalnya kalian mau cari, contohnya banyak, kalian cari aja kata kuncinya Zentangle. Itu nanti ada tuh, bagus-bagus, lucu-lucu gitu. Atau kalau misalnya kalian pernah dengar mandala, nah itu kayak gitu tuh. Itu namanya vignette. Atau doodle-doodle juga sebenarnya masuknya ke dalam vignette sih. Vignette tapi bisa juga masuk ke dalam kartun ya kan, karena dia lucu ya kan. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan tugasnya yang ada di Classwork Google Classroom ya. Nanti di situ ada sekitar 10 soal, silahkan kalian jawab. Oke, sekian pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas-tugas dikumpulin. Kalau ada pertanyaan, bertanyanya di grup aja, nggak usah japri, supaya temennya tahu pertanyaan kalian apa, ya kan? Jadi nggak ada pertanyaan yang sama berulang-ulang, nanya itu aja, tapi satu-satu orang nanya gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.